Kalian masih suka bingung gak sih? Baru dapat uang jajan, tapi langsung habis gitu aja. Nah, itu karena perilaku konsumtif kalian sendiri. Kalian masih suka FOMO ikut-ikutan tren zaman sekarang. Maka dari itu, kita akan ngasih tips manajemen keuangan untuk dana darurat, menabung, dan juga investasi. Tips yang pertama ada planning atau perencanaan. Di tahap ini, kalian harus menyusun keuangan dengan jelas, seperti menentukan dana darurat, tujuannya untuk menyiapkan pengeluaran di masa yang depan. Lalu menentukan tujuan menabung. Misalnya kalau kalian ingin pergi liburan, membeli suatu barang, atau mempersiapkan kebutuhan lainnya. Lalu yang terakhir ada menentukan tujuan investasi jangka panjang. Karena investasi ini memberikan peluang untuk financial freedom di masa depan. Setelah merencanakan keuangan, langkah selanjutnya yaitu budgeting. Kalian bisa menggunakan aturan 50, 30, dan juga 20. 50% untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, 30% untuk gaya hidup seperti nonton bioskop, dan juga beli baju, dan yang terakhir 20% untuk dana darurat, investasi, dan juga menabung. Yang ketiga ada actually. Tahap pelaksanaan berarti melakukan semua rencana secara konsisten, menyisihkan uang otomatis setiap bulan ke tabungan dan dana darurat, mulai berinvestasi secara bertahap, misal dollar cost averaging, mengendalikan perilaku belanja impulsif dan menjaga disiplin anggaran. Selanjutnya controlling. Tahap ini sangat penting bagi Gen Z dikarenakan memastikan semuanya tetap sesuai tujuan. Controlling dilakukan dengan cara mengecek perkembangan dana darurat dan menambahkan jika belum sesuai dengan target. Selanjutnya mengevaluasi tabungan, mengatur ulang alokasi uang karena adanya perubahan pendapatan dan pengeluaran. Memanage keuangan juga memiliki manfaat besar untuk mencapai tujuan hidup, seperti membeli rumah, punya dana darurat, menghindari utang, dan menabung lebih efektif. Juga mempersiapkan masa depan dengan lebih tenang dan teratur. Nah, kesimpulannya untuk mencapai tujuan finansial, Gen Z disarankan untuk mengikuti proses 4 langkah yang terstruktur. Dengan menerapkan keempat tahap ini secara disiplin, Gen Z dapat mengelola keuangan dengan efektif dan mencapai tujuan finansial mereka. Nah, itu dia tips manajemen keuangan dari kita. Intinya, kita harus tahu prioritas kita. Jangan berperilaku konsumtif agar bisa mencapai tujuan finansial yang seimbang. Karena kekayaan bukan terletak pada memiliki banyak harta, tetapi banyak memiliki sedikit keinginan.